Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita sudah masuk di dalam bulan Desember, dan itu berarti kita masuk dalam Natal, peringatan-peringatan Natal, dan sudah ada banyak begitu gereja yang sudah memperingati Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkaitan dengan itu, saudaraku yang kasih Tuhan, lewat renungan mingguan kita akan berbicara mengenai Natal dengan satu tema pada saat ini adalah Natal dan Yohanes. Mari coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes 1 ayat yang ke-8 ini dikatakan ia bukan terang itu. Ia yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, menarik sekali untuk kita pelajari sosok pribadi Yohanes Pembaptis ini. Ketika begitu banyak orang mengeluh-ngeluhkan dia, ketika begitu banyak orang memuji-muji dia, dan bahkan menganggap bahwa dia adalah Mesias, di dalam ayat ini juga dia dianggap sebagai terang itu. Tapi dia katakan ia bukan terang itu, tetapi ia harus. Nah, kata harus, ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Dan dia katakan ia bukan terang itu, ia bukan Mesias, ia bukan pembuka jalan, ia bukan yang membuat jalan bagi orang untuk mengenal keselamatan. Ia bukan terang itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yohanes punya peluang untuk mengambil kesempatan menjadi populer, dia tidak lakukan hal itu. Dia tidak lakukan hal itu. Dia tetap konsisten, dia tetap tegas dengan pendiriannya bahwa dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Bahkan dikatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Natal dengan satu pribadi yang hampir kita lupakan, yaitu sosok pribadi yang Yohanes Pembaptis ini. Punya kerendahan hati yang luar biasa, tetapi di balik itu dia punya peluang untuk populer, untuk terkenal. Tentu orang yang terkenal akan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi kepentingan pribadinya. Tapi Yohanes tidak memanfaatkan situasi itu. Dia tetap ada di dalam jalur dia sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang memberikan tempat porsinya kepada Sang Mesias yang sebenarnya. Dapat kita lihat juga di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 23 dikatakan demikian, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, nah ini saudaraku yang kasih Tuhan. Jawabnya, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Jawabnya, akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Akulah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan berkata, luruskanlah jalan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Natal bukan hanya pribadi Tuhan Yesus yang menjadi sentral pusat dari Natal itu sendiri, tapi ada pribadi-pribadi
yang hampir kita lupakan, yaitu Yohanes Pembaptis. Kesempatan dia memperoleh keuntungan pribadi karena banyak orang yang memuja dia, memuji dia. Dia katakan orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ini jauh lebih banyak daripada orang-orang dibaptis oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga orang itu kagum kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, "Engkaukah Mesias?" Diperhadapkan pada 3 kesempatan, "Engkaukah Mesias?" Dan dia katakan, "Bukan." Kalau bukan, "Engkaukah Elia?" Bukan. Ya, dijawab lagi, "Bukan." Kesempatan ketiga, "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan sekali lagi Yohanes memiliki ketegasan iman dan tidak mencuri untuk kepentingan dia sendiri. Dia katakan, "Bukan, aku bukan nabi yang akan datang. Aku orang yang berseru-seru, luruskanlah jalan Tuhan." Hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hanya mempersiapkan jalan bagi Mesias. Hanya mempersiapkan jalan bagi Kristus. Kristus itulah terang. Aku bukan terang itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal berbicara tentang kerendahan hati lewat satu pribadi yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, kerendahan hati inilah yang sekarang sangat langka sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apalagi di bulan Desember ini, kita bisa melihat tontonan-tontonan politik di mana orang punya kesempatan untuk membesar-besarkan diri. Di balik itu, dia menjelek-jelekan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di Natal ini, mari tetap kita punya kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Kesempatan terbuka untuk sombong, kesempatan terbuka untuk kita membesarkan diri, kesempatan sangat terbuka untuk kita memiliki kesempatan mencuri untuk kepentingan diri sendiri. Tapi lewat berita yang baik ini, lewat renungan mingguan ini, kita contoh sosok pribadi yang bernama Yohanes. Hanya seorang hamba. Aku bukan terang itu. Aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku bukan nabi yang akan datang. Aku hanyalah orang yang berseru-seru di padang gurun dan berkata, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita perbaiki hidup kita ini. Kita persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan dengan hati yang betul-betul tulus di hadapan Tuhan. Hati yang suci, hati yang murni. Jauh dari kesombongan, jauh dari keserakahan, jauh dari ambisi yang menyesatkan. Kita persembahkan hidup kita sebagai satu korban yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu lewat kehidupan kita yang betul-betul punya hati yang suci. Tuhan memberkati. Amin.